Oke, guys, kali ini ada sesuatu yang spesial banget di channelnya Isekai ya. Buat sobat-sobat ya kan. Buat sobat-sobat Isekai yang nonton, sorry ya masih belum katam karena kan baru berubah nama ya. Jadi buat sobat-sobat Isekai yang nonton, kali ini kita kedatangan Papa Sensei ini. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, mau kasih tahu dulu nih, apa sih Papa Sensei itu? Papa Sensei artinya om-om. Tapi apa yang membedakan Papa Sensei dengan om-om yang lain gitu kan? Itu yang kita harus tahu gitu. Apa nih? Papa Sensei itu karena gue punya anak, akhirnya gue pikir gue pengen ya ngarisin sesuatu lah buat anak gue, dan kebetulan bisa bahasa Jepang, maka kita bilang Papa Sensei untuk mengajarkan bahasa Jepang. Oke, jadi Papa Sensei ada channel YouTube sendiri kan? Ada dong, ya Oke. itu Papa Sensei juga. Tapi Oke. jangan lupa subscribe Isekai, itu jangan lupa loh. Yes. Harus. Terus jangan lupa juga ya, abis subscribe Isekai atau sebelum subscribe Isekai, subscribe dulu ke Papa Sensei punya channel ya kan? Karena di situ isinya apa nih? Isinya pendidikan bahasa Jepang. Nah, nanti juga mau 2022 akan mulai belajar bagaimana ngevlog. Bingung kan tuh? Gue agak bingung ya dari pelajaran bahasa Jepang terus mau ngebahas ngevlog apa nih maksudnya ngevlog? Ternyata kan gue anak-anak SMA ya, jadi kemarin kita cobain sebenarnya kok pelajaran bahasa Jepang kurang naik. Oh ternyata anak-anak pengen belajar cara nge-YouTube pakai HP katanya. Oh ya udahlah kita coba buat segmennya. Oke. Jadi nggak ada urusan sama Jepangannya ya? Nggak ada loh. Oke. Tapi buat sobat-sobat Isekai yang nonton, Papa Sensei di Isekai Coffee dan di acaranya si channelnya Isekai ini akan lebih ngebahas bahasa Jepang, ya kan? Itu yang akan kita bahas karena kan Isekai sendiri kan di Jepangan banget, ya kan? Nah terus ya dunianya udah di dunia Jepang banget, robot-robotannya, mainannya, kiblat pop culture-nya ya walaupun ada barang-barang Amerika tapi kan nggak banyak, bisa dibilang 90% lebih ke Jepang ya, bahkan lebih dari 90%. Jadi kurang afdol rasanya kalau kita di sini kurang bisa berbahasa Jepang. Gua nggak bilang harus bisa ya, gue bilang kurang bisa. Senggangganya bisa lah sedikit lo. Jadi kalau lu pada ke Jepang nih, atau ketemu orang Jepang lagi di Blok M, lagi matsuri segala macam, lu senggangganya bisa nyapa lah gitu. Itu adalah goalnya ya, nggak harus lancar cas gitu ya. Bener nggak Papa Sensei? Betul. Dan kalau minimal lu bisa bilang gua wibu, ya tambah lengkap lagi kalau bisa bahasanya juga. Itu yang paling penting. Lu semua bilang diri lu adalah wibu, atau lu semua bilang, gue nih otaku nih, tapi lu kagak bisa bahasa Jepang. Lu jangan ngaku wibu, lu jangan ngaku otaku. Lebih bagus lagi kalau lu bisa nonton anime tanpa subtitle, bro, ya kan? Itu baru lu wibu asli dan wibu akut ya. Jadi kalau lu masih nonton anime pakai subtitle ya masih cetek lah ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, gua mau ngorek-ngorek sedikit masalah Papa Sensei tentang Papa Sensei. Lu langsung ya. Pertanyaan pertama nih. Sejak kapan lu bisa Sejak kapan lu bisa bahasa Jepang? 2004 sampai 2007 kuliah di Jepang. 2006 sebenarnya. 2004 sampai 2006. Ya. 2 tahun. Sebenarnya 1 tahun lebih dikit. Abis itu gue kerja di Panasonic sama kerja di Indofood sebagai penerjemah bahasa Jepang. Panasonic sama Indofood-nya yang di Indonesia? Indonesia. Oke, tapi kuliahnya lu di Jepang, terus lu balik kerja di Panasonic sama Indofood sini? Gua kuliahnya sebenarnya pendidikan bahasa Inggris. Nah, kita itu kerja waktu itu ada anak minta dilesin. Ternyata dia punya salah satu ya pemegang saham lah di Panasonic Group, ada grup. Nah, itu kerjalah di Surabaya bagiannya untuk jadi markom, marketing komunikasi. Salah tugasnya ya menerjemahkan si Jepang. Jadi itu asal muasalnya lu bisa bahasa Jepang ya? Iya. Tapi sebelum lu kuliah di Jepang sendiri dan belajar bahasa Jepang, lu mempunyai nggak sih ketertarikan tentang budaya Jepang itu sendiri? Ya kan anak 84 Jepang lebih kuat daripada K-pop ya. Terus kemudian gue ceritanya nih ada cewek Jepang tuh pernah belajar gitu. Namanya sebut saja Kumisan. Dan gue janji sama dia, gue suka sama lu, gue tembak di Bali, ditolak. Terus gue bilang, yaudah bentar gue janji, gue kejar lu ke Jepang, tembak lagi, dan bener, ditolak lagi. Ntar gue kalau boleh gue akan minta fotonya, terus gue akan tampilin editing ya. Tolong ya editor handal kita ya, tolong. Gue juga cari, ternyata orang Jepang tuh Facebooknya
Susah ya ternyata ya. Mereka lebih banyak main di Line, line sih. iya. Jadi coba aja lu cari line-nya. Kali-kali fotonya kan biar bisa ditampilin di sini kan. Gue belum gitu. mau mati. Oke. Oh, Isekai! 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 Oke. Jadi sebenarnya motivasi paling penting dalam bisa berbahasa Jepang itu adalah cinta ya. Nah, power of kepepet. Lu bisa bayangin kalau ke Jepang, tapi lu nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Nah itu mau nggak mau udah pasti bisa dah. Iya, soalnya bagaimanapun juga lu setahun lebih di sana kan. Yes. Lain cerita dengan kalau misalkan lu cuma sekedar menjadi turis ya. Iya. Lain cerita nih, tapi kalau lu sudah memang berhari-hari dan lu tahu lu bakalan berhari-hari dan bakalan lama di sana, ya mau nggak mau lu secara sadar ataupun tidak lu pasti belajar sedikit kan. Nangkep lah gitu, apalagi memang lu belajar. Mau nggak mau, oleh itu ya tahun pertama tuh kita kan 2 bulan pertama tuh mesen makanan tuh enak, masih bisa nonjok-nonjok. Begitu dia bulan keempat anjir pakai mesin, mati gua gimana nih Bang. Lihat gambar bro, udah lihat gambarnya kadang-kadang suka salah ya kan. Gua aja suka salah, jadi gambarnya kan kecil bro. Nggak ada gambar tulisan semua. Oh, beberapa masih ada beberapa. Lu di mana di Jepangnya dulu? Di Chibaken, jadi deket Disneyland Oh, Chiba gua tahu. Waduh. Jadi itu udah di pojok ya guys. Jadi banyak rumah-rumah penduduk, terus mallnya nggak banyak, terus turisnya juga nggak banyak. Tempat hiburan ada. Kayak misalkan di kamera ada, segala macam ada, terus toko-toko second hand ada, cuman memang bukan daerah turis ya guys. Jadi kebayang lah ya. Mungkin kalau lu di Tokyo atau mungkin lu di Kyoto atau di Osaka, mungkin lu berbahasa Inggris orang masih bisa orang welcome, orang orang masih lebih welcome. Oh, ini memang area-area turis. Tapi kalau lu di Chiba lu pakai bahasa Inggris pasti disangka lu pebisnis yang memang lagi di sana atau memang lu turis nyasar. Jadi gue selama di sono nggak ada yang percaya gue orang Indonesia. Orang mikir gue ABC, American Born Chinese gitu. Terus ada temen gue udah N2 coy, dia udah cus, dia yang ngomong bahasa Jepang. Terus waiternya ngeliat ke gue, terus gue bingung juga ngapain Ya, dia nungguin lu mau pesan apa kan bro? Dia nungguin lu dong pasti dong, lu mau pesan apa nih ya kan? Dia pikir orang tuh bule tuh udah ngomong bahasa Jepangnya lancar. Wah, jadi disangka lu lebih lancar lagi. Dia salah. Jadi Gue nggak paham dia ngomong apa. Jadi gitu ya guys ya. Jadi kalau lu kepepet, lu akan jadi lebih cepat bisa. Apalagi dibumbui dengan cinta. Tapi sampai 2 kali ini sih hebat sih, Dik. Gak sih hebat sih. Papa Sensei ini memang hebat sih ya kan. Memang ya Minimal udah ke Jepang, udah kencing di Jepang. itu minimal ya. Terus semenjak lu balik lagi ke Indonesia, lu ngerasa nggak sih bahasa Jepang lu ngebantu lu dalam hidup gitu? Walaupun ini Indonesia ya, bagaimanapun juga bahasa yang lebih digunakan di sini adalah 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Jawa, 3 bahasa Inggris ya guys ya. Ya kan, itu bahasa Jawa kita nggak boleh lupain, bahaya nanti kan. Nah, bahasa Jepang sendiri kan jarang banget ya di Indonesia, tapi itu ngebantu lu nggak sih dalam hidup lu dan dalam karir lu? Kalau kita bilang gitu, bahasa Jepang walaupun kita ngomong foreigner paling banyak di Jakarta itu orang Jepang. Kurang lebih 100.000 lebih tahun 2005 ya. Mungkin sekarang udah bertambah. Nanti ke depannya juga Korea sama Jepang mereka akan bangun pabrik baterai HP di Indonesia dan pasti akan berkembang lagi. Dan untuk gajinya itu kalau lu bisa bahasa Jepang rata-rata tuh udah minimal 5-8 itu udah dipegang lah. Nah, tergantung keahlian yang lainnya lagi. Oke, tergantung keahliannya ya. Oke. Jadi itu sekilas tentang Papa Sensei ya guys ya. Jadi buat yang mau tahu lebih jelas Papa Sensei, backstory-nya apa, terus segala macam apa, silakan langsung. Ntar gue dibaca istri gue. Yo. Jangan lupa ya, pokoknya langsung subscribe ya. Jadi balik lagi, buat yang pengen tahu tentang Papa Sensei lebih detail, yang misalkan yang tadi pertanyaan-pertanyaan itu ada yang lu mau tahu tapi gue belum tanyakan, silakan langsung di komen ya kan. Komentar-komentar yang menurut kita layak dan menurut kita menarik pasti akan kita jawab. Bisa yang jawab gua atau bisa yang jawab langsung dari channelnya Papa Sensei ya. Papa Sensei langsung buka ke YouTube-nya Isekai, langsung dijawabin satu-satu gitu. Nah, terus gue juga mau ngasih tahu nih, Isekai itu kan semuanya kan serba fun ya. Serba ada seriusnya, tapi lebih banyak fun-nya ya kan. Jadi apa yang akan kita bahas bersama Papa Sensei di Isekai? Tunggu di episode berikutnya. Kita akan ngebahas tentang kalimat-kalimat atau kata-kata apa saja sih yang nggak boleh diomongin di Jepang gitu kan. Nah, itu bisa digunakan sebagai pegangan kalian kalau kalian nih wibu-wibu atau otaku-otaku berangkat ke Jepang. Jangan sampai ngomong
kalimat-kalimat itu karena berbahaya. Tunggu di episode berikutnya. Tapi kalau kalian tahu jangan lupa komen di bawah ini ya. Betul. Misalkan kalian udah tahu juga, langsung aja komen. Jadi kita bisa remind, oh kita nggak usah bahas yang ini, udah banyak yang tahu nih, gitu kan. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, terus komen apapun juga, dan diajak temennya nonton, keluarganya nonton, atau lu misalkan punya temen nih, misalkan nih, lu ngaku-ngaku wibu, lu kagak ngerti lu begini lu, suruh nonton dan suruh subscribe. Thank you guys. Dan